Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tentang penyuntingan. Kelompok 11 beranggotakan Muhammad Syarifuddin Aditya dengan NIM 2212. Yang kedua Wisnu Dwi Abdillah dengan NIM 218. Argil Widuri NIM 228. Erlangga Brian NIM 235. Pengertian penyuntingan. Penyuntingan adalah proses mengedit, mengkoreksi, dan memperbaiki naskah atau konten tertulis untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi. Penyuntingan bisa dilakukan pada berbagai jenis konten, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, blog, dan lain sebagainya. Tujuan penyuntingan. Yang pertama, menjamin kualitas dan konsistensi konten. Yang kedua, meningkatkan kejelasan dan kelogisan naskah. 3. Menghilangkan kesalahan tata bahasa, ejaan, dan ketidaksesuaian lainnya. Yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan nilai jual konten. Berikutnya, jenis-jenis penyuntingan. Yang pertama, penyuntingan struktural, yakni mengubah struktur, arah, dan isi naskah untuk membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penyuntingan gaya, yakni mengkoreksi dan memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata atau frase yang tidak tepat. Yang ketiga, penyuntingan pengembangan, yakni menambah atau memperbaiki detail, fakta, atau informasi untuk meningkatkan kejelasan dan keaslian konten. Yang terakhir, penyuntingan tahap akhir, yakni melakukan finalisasi dan meninjau kembali semua aspek naskah sebelum dipublikasi. Proses penyuntingan. Tahap pertama, membaca dan meninjau keseluruhan naskah untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan konsistensi. Yang kedua, tahap kedua, melakukan penyuntingan struktural dan pengembangan, termasuk menghapus atau menambahkan bagian naskah. Tahap ketiga, melakukan penyuntingan gaya, termasuk memeriksa tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata atau frase. Tahap keempat, melakukan penyuntingan tahap akhir termasuk finalisasi dan peninjauan kembali. Tips penyuntingan. Yang pertama, jangan terburu-buru atau berikan waktu yang cukup untuk meninjau dan menyunting naskah. Yang kedua, jadilah kritis, yakni jangan ragu untuk memeriksa kembali kesalahan yang ditemukan dan memperbaikinya. Yang ketiga, gunakan bantuan alat penyuntingan seperti kamus, thesaurus, dan program bantu tata bahasa. Yang keempat, berikan naskah kepada orang lain, yakni meminta saran dan umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan kualitas dan keaslian konten. Yang terakhir, yakni kesimpulan. Penyuntingan merupakan proses penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi konten. Ada berbagai jenis penyuntingan, termasuk penyuntingan struktural, gaya, pengembangan, dan tahap akhir. Proses penyuntingan memerlukan waktu dan perhatian yang cermat, serta keterampilan dan keahlian dalam tata bahasa dan penggunaan kata. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.